ada ini bisa dikembangkan karena budidayanya sangat mudah sekali. Saya siap memfasilitasi dan diundang meskipun tidak dibayar untuk coba melatih bagaimana cara budidaya madu kulut ini. Caranya simpel, manfaatnya jauh lebih banyak, terutama manfaat untuk kantong Anda di rekening. Jangan lupa subscribe Balagan TV. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. Kita akan melihat budidaya madu kelut langsung saja. Untuk lebih jelasnya kita akan ikuti atau bertanya langsung kepada pemiliknya. Oke, ini adalah bentuk dari kotak madu kelut yang biasa kami budidayakan di Desa Randai. Nah, ini untuk mulutnya seperti ini, corong mulutnya. Ini tempat keluar masuk kelut. Nah, kalau pada siang hari, kelut ini akan banyak keluar nyari makanan. Ini adalah kelut penjaga yang nanti akan ngambil makanan dari kawan-kawan kelut yang lain yang ngambil makan untuk ditransfer ke dalam. Nah, ini bagian atas ini sebenarnya untuk tempat madu kelutnya, dimana dia akan meletakkan madu kelutnya di sini. Tapi akan kita buka bagian dalam. Ayo, saya kidot. Nah, seperti ini bagian dalam kelut. Nah, madu kelut ini, lebah kelut ini. Nah, bagian dalam ini ada sarang di dalamnya. Nah, ratu ini dia memastikan bahwa semua anggotanya bekerja dengan baik dan mengamankan dirinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap panen. Ini alatnya ya. Ini alat panennya. Ini bisa dibuat sendiri atau memang Bisa dibikin sendiri sebenarnya. Kita bisa ya rakit sendirilah. Beli alatnya masing-masing. Oke, jadi proses panennya, selang ini akan dimasukkan ke dalam kantong madu seperti ini. Nah, kira-kira ini akan dimasuk ke sini. Nah, kemudian dipencet, dia akan nyedot sendiri. Misalnya gini nih, dia akan masuk ke sini. Terus masukin lagi pelan-pelan ke tempat yang lain. Begitu dan seterusnya, masukkan lagi sampai dia masuk ke dalam gini. Nah, ini proses panennya. Nah, kemudian dia akan masuk ke sini sampai dia penuh. Nah, kira-kira prosesnya begitu. Nah, setelah masuk ke dalam ini, masuk dalam botol ini akan dilalui proses penyulingan yang nanti kita akan memisahkan, di mana madu ini nanti dipisahkan kadar airnya melalui atau menggunakan alat dehumidifier. Nanti kita akan tunjukkan alatnya. Oke, yang ini adalah bunga krokot. Bunga krokot ini fungsinya untuk makanan si kelut yang kami budidayakan di Desa Randai. Nah, semakin banyak bunga krokot yang kita sediakan, semakin bagus juga perkembangan kelut kita. Ini contoh-contohnya, ada bunga krokot warna kuning, ada juga bunga krokot yang warna merah yang kami tanam di sekitar halaman rumah kami yang berdekatan dengan kelulut yang kami budidayakan di desa ini. Oke. Nah, sedangkan bunga telang ini fungsinya untuk mencampurkan antara madu dan bunga telang. Yang nanti biasanya saya konsumsi setiap hari sih. Nah, fungsi bunga telang ini sangat banyak sekali, terutama untuk kanker, untuk gula darah dan lain-lain. Nanti biasanya kami konsumsinya menggunakan air panas. Kemudian setelah ini sudah dingin, nanti dikasih dengan madu. Terus mencampur inilah yang nanti kita namakan dengan madu telang. Dan pepaya ini, jadi di halaman rumah kami itu ada pepaya, ada bunga telang, ada bunga terong, ada juga pisang dan bunga-bunga lainnya yang fungsinya untuk makanan lebah kelut tadi. Jadi kalau kita mau budidaya kelulut, kita harus menyediakan pakan terlebih dahulu, dan pakannya pasti banyak tersedia di sini. Bukan hanya bunga pepaya saja atau bunga dari pisang saja, tapi banyak bunga-bunga yang lain bisa dimanfaatkan oleh kelut untuk sumber makanan. Nah, semakin banyak sumber makanan yang kita sediakan, maka semakin bagus juga perkembangan kelut.
Nah, pada saat kami budidaya Klulut, kami juga tidak melupakan budaya tanaman sayuran dan ikan. Kenapa kami integrasikan? Di sini ada Klulut, kemudian ada ikan juga, dan kemudian ada sayur dan bunga. Ini fungsinya saling menguntungkan. Yang mana air dari kolam ikan ini nanti bisa kami siramkan ke tanaman sayur kami, tanaman bunga kami. Karena air ikan ini dipercaya bisa mengandung bahan organik yang nantinya bermanfaat untuk pertumbuhan perkembangan bunga dan tanaman sayur kami. Nah, kalau bunga dan tanaman sayur kami tumbuh sehat dan segar, nah, otomatis dia akan berbunga lebih bagus dan pertumbuhan biaknya akan lebih bagus. Sehingga akan berdampak pada si Klulut yang akan mengambil makanan dari bunga dan tanaman sayur kami. Kira-kira begitu. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harus ada sayur, harus ada bunga, harus ada air dan ikan, dan juga harus ada Klulut. Nah, ini kami sediakan media seperti ini di belakang rumah. Ini rencananya akan kami tanami sayur-sayuran yang mengandung bunga, yang nantinya untuk pakan madu Klulut kami yang ada. Nah, jadi semuanya saling berintegrasi, saling menguntungkan. Kami bisa panen sayur, kami juga bisa panen lele, kami juga bisa panen madu, dan kami juga bisa panen bunga. Kira-kira begitu. Cekidot. Terus kan? Nah, ini adalah bagian dari proses ketika kami akan memasukkan madu dalam botol ini. Nah, namun sebelum kami masukkan madu dalam botol ini, kami akan melalui satu tahapan lagi. Nah, satu tahapan itu adalah memasukkan madu ke dalam dehumidifier agar madu tersebut terpisah dari air. Karena madu yang kita panen dari kotaknya tersebut tidak berarti 100% itu mengandung madu total. Namun masih ada kandungan air sedikit, minimal kalau 1 liter itu kurang lebih sekitar 200 ml air yang harus kami pisahkan. Kira-kira. Oke, nah ini adalah alat dehumidifier yang fungsinya nanti untuk memisahkan air yang ada dalam madu yang barusan kita panen dari sarangnya. Nah, jadi madu yang kita ambil dari panen dari sarangnya tadi tidak serta-merta mengandung air madu 100%. Nah, dalam 1 liter air atau 1 liter madu itu akan mengandung sekitar 19% air. Nah, sehingga ini dengan begitu harus dimasukkan ke dalam dehumidifier. Nah, prosesnya nanti ini akan dicolok ke listrik sehingga air ini nanti akan menguap. Jadi akan terlihat bahwa kandungan airnya berapa, kandungan madunya berapa persen. Kira-kira begitu. Setelah madu tadi kita pisahkan kandungan airnya menggunakan dehumidifier, nanti kita akan masukkan dalam botol. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ukuran botol ini kurang lebih 100 ml. Setelah ini selesai, baru akan dilakukan pengemasan atau proses fermentasi. Nah, selesai. Madu Klulut Randai siap dikonsumsi. Jadi teman-teman, di rumah senja itu bukan hanya madu Klulut aja, dan bukan hanya madu Klulut begitu saja, tetapi juga ada bunga telang. Nah, bunga telang ini fungsinya nanti untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperbaiki kesehatan. Jadi bagi kamu yang kurang sehat bisa mengkonsumsi bunga telang ini dicampurkan dengan air panas. Nah, teman-teman akan lihat prosesnya seperti ini. Nanti airnya akan berubah menjadi warna ungu. Nah, prosesnya akan seperti ini. Ini akan kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kita bisa minum. Tetapi sebelum kita minum, kita bisa mencampurkan ini dengan madu Klulut. Selanjutnya, apa motivasi budidaya madu Klulut ini Pak Iwan di Desa Randai ini? Yang pertama, motivasinya jelas ya, lebih kepada ekonomi ya, karena kami sadar bahwa di desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni. Oleh karena itu, selain kami sebagai masyarakat lokal budaya kelapa sawit, kami juga berbudidaya madu Klulut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kami juga berbudidaya madu Klulut ini juga memperbaiki kualitas
vegetasi yang ada di sekitar kami seperti menambung dan sayur, kemudian ada juga ikan yang tadi fungsinya juga saling berkesinambungan. Selain itu apalagi kira-kira untuk khasiat madu kelulut ini? Fungsinya sebenarnya ada banyak. Yang pertama memang menyembuhkan luka, udah pasti ya. Kemudian mengatasi peradangan, mencegah kanker, kemudian menurunkan berat badan sebagai antibodi bakteri alami, memperkuat sistem imun. Jadi kebanyakan memang kalau kita menggunakan madu ini, apalagi sekarang musim COVID ya, memang diwajibkan ini. Oke, sekarang waktunya sudah 15 menit dan kamu sudah bisa menikmati madu Thailand di rumah Senja. Jangan lupa ya, berkunjung terus ke rumah Senja. Ayo datang. Oke guys, kita akan testimoni tentang madu yang tadi sudah dicampur bunganya. Nah, untuk testimoni akan dilakukan oleh teman kami, Giovanni. Oke, silahkan dicoba. Oke. Pertama dituang dulu ya. Oke. Oke, dicoba. Ya. Gimana rasanya?